Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang menggapai keberkahan Ramadan. Telah hadir bersama kita Guru Pendidikan Agama Islam dari SDN Semanung, Bapak Agus Suhermanta, SPDI, MSI. Assalamualaikum Bapak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Terlihat ceria sekali hari ini. Alhamdulillah. Meskipun berpuasa, tapi tidak menunjukkan loyo ataupun lesu dan sebagainya. Tetap semangat ya. Semangat luar biasa. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Bapak, sesuai dengan tema kita, diskusi kita kali ini menggapai keberkahan Ramadan. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musholin ala rasulillah ya maba'du. Mas Andi, alhamdulillah kita masih dipertemukan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Karena rasa senang dengan datangnya Ramadan saja merupakan hal yang luar biasa dinantikan oleh seluruh umat Islam. Iya. Sehingga ditekankan oleh Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Jadi siapa yang senang hatinya dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan menjauhkan dari panasnya api neraka. Artinya Ramadan ini perlu kita sambut dengan sukacita. Dan sukacita mari kita isi keberkahan Ramadan ini dengan hal-hal yang luar biasa. Di antaranya adalah bagaimana kita semua mencapai tujuan dari sebuah pengabdian hamba kepada Sang Khalik adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan." Artinya hal yang akan kita raih nantinya dengan amal dan ibadah kita di dunia ini adalah kenikmatan di surga. Maka di antara salah satu hadis Rasul menerangkan bahwa surga itu bisa diraih dengan setidaknya hadis ini 4 perkara. Ya. Yang pertama adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Jadi kita hiasi Ramadan yang penuh berkah ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Quran juga merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan yang diturunkan di bulan suci Ramadan ketika Rasulullah Muhammad SAW bertahan di Gua Hiro. Ketika usia 38 belum menerima wahyu, usia 39 juga belum, dan ketika di usia 40 Rasulullah menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril dengan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, dan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa insya Allah ketika kita mengamalkan dengan memperbanyak Al-Quran, keberkahan akan kita raih, insya Allah. Kemudian yang kedua, selain talil Quran, wa hafidhil lisan, adalah menjaga lisan kita. Ketika Ramadan kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki diri, artinya menjaga lisan juga sama artinya dengan menjaga hati kita. Jangan sampai dengan lisan kita banyak di lingkungan kita yang tercederai, jangan sampai ada yang tersakiti. Maka Ramadan mari kita gunakan untuk memperbaiki diri, menjaga hati, menjaga lisan. Karena dengan menjaga lisan ini nanti juga kita semua akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya Ramadan ini bulannya umat Islam. Sehingga diterangkan juga oleh Nabi bahwa Ramadan syahru ummati, bulannya umat. Amal kecil akan dilipat gandakan oleh Allah, sunnah dinilai seperti ibadah wajib, kemudian ibadah wajib akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, sekali. Membaca Quran juga begitu, kemudian juga menjaga lisan. Jangan sampai dengan lisan kita ketika menyakiti orang lain juga akan dilipat gandakan oleh Allah wa na'udzubillah. Jadi jangan sampai seperti itu Mas Andi. Artinya mari dengan pegangan hadis Nabi ini kita betul-betul di bulan Ramadan ini bisa menjaga lisan. Kalaulah kemarin kita agak
mungkin agak seenaknya, tapi insya Allah dengan kita memuliakan Ramadan, dengan menjaga lisan, Allah juga akan memuliakan kita. Insya Allah. Begitu. Kemudian yang ketiga, Mas Andi, selain kita menjaga lisan, wa mut'imul ji'an, artinya kita peduli dengan orang lain. Dengan cara apa? Kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Insya Allah di lingkungan kita juga sudah biasa adanya takjil dan juga sedekah, bagaimana kita peduli dengan orang lain, termasuk peduli dengan orang-orang yang ketika mau berbuka saja tidak ada, sehingga insya Allah dakwah Islamiyah melalui buka puasa ini juga merupakan ibadah yang luar biasa dan harus kita teruskan dan harus kita lengkapi dengan niat hanya karena mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian itu penting. Pedulian itu ya. Nah, saya pernah mendengar katanya ketika kita memberikan makan orang yang berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar orang yang berpuasa. Iya, benar itu. Iya, betul seperti itu. Maka selain kita juga berpuasa sendiri, ketika kita memberikan makanan atau apapun untuk berbuka orang lain, maka tanpa mengurangi pahala yang beribadah puasa pun kita akan mendapatkan pahala yang sama. Dan ketika kita juga melakukan, artinya kita mendapatkan dua pahala kenikmatan yang luar biasa begitu tadi. Alhamdulillah. Baik. Ya. Kemudian yang keempat, selain mut'imul ji'an was-shaimina fi syahr Ramadan. Artinya puasa Ramadan adalah puncaknya ibadah di bulan Ramadan ini. Adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu puasa itu luar biasa kenikmatan yang akan kita dapatkan, karena tentu sudah disampaikan oleh para dai, para ustadz, para kiai bahwa fa innahu li wa ana azibih. Betul-betul puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Ketika kita sudah berbicara masalah iman, maka ini adalah bagian dari menguji seberapa kadar keimanan dan frekuensi ketaatan kita kepada Allah. Karena puasa adalah puasa rahasia yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa melewati ibadah Ramadan dengan puasa Ramadan ini, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Di antara adalah nikmat fa innahu li, tadi sudah kita sampaikan bahwa hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Ada riwayat bahwa lis-shaimi farhatan. Jadi kenikmatan ada dua, kenikmatan yang akan diberikan di dunia dan satu kenikmatan ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang puasa itu berbuka itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, sudah dinantikan sejak pagi sampai apalagi anak didik kami itu sudah dari siang sudah persiapan beli buka puasa dan lain sebagainya. Siapkan semua. Iya, maka itu juga bagian dari kenikmatan luar biasa. Dan ketika kita berdoa berbuka puasa itu merupakan sa'ah mustajabah. Di antara adalah doa yang insya Allah tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bisa ya kita doa jelang berbuka itu. Iya. Betul. Luar biasa. Jadi orang yang puasa itu doanya luar biasa mustajab. Maka ketika kita sedang berpuasa, maka seyogyanya untuk memperbanyak doa. Doa silahul mukmin. Senjata kita sebagai orang muslim adalah dengan doa. Maka doa mohon kepada Allah baik keselamatan ataupun hal-hal yang kita butuhkan, dan tentu semua yang kita miliki ini adalah hanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebihnya Mas Andi. Terima kasih nih atas pencerahannya sehingga kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah. Adakah yang ingin Bapak tekankan terkait bagaimana agar kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita ini? Baik. Insya Allah Mas Andi, sebagai penutup, maka keberkahan Ramadan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang beriman dan selalu memiliki semangat untuk menambah amal solih. Karena keberkahan sendiri diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Maka ketika Ramadan ini kita gunakan untuk menambah kebaikan dengan amal-amal solih kita dan menjaga diri kita, lisan, hati, dan semua perbuatan kita, insya Allah keberkahan Ramadan
akan diberikan Allah kepada Insya kita. Allah. Fa insya Allah. Dan semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan Allah. Amin. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Insya Allah atas pemberian dan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga semakin meningkatkan keimanan kita juga. Amin, amin. Baik. Amin. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Agus Suhermanta. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.